sebelah sana, silakan. Siapa? Depan depan kan. Tegak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya semangat dan sehat ya. Kita doa belajar dulu. Tangan ke atas, mengangkat pinggang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lumbung-lumbung, tangan digulung. Ular melingkar di tangan pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cipris. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Ku gabung menjadi enak, ku buat mendarat tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Ku gabung menjadi delapan, ku buat kelima kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri. Ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam adina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita bernyanyi Garuda Pancasila. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Ananda siapa? Ada Bu. Ananda Caca. Ananda Megi. Ananda Iqbal. Ananda Gusti. Ananda Aldo. Hadir semuanya, kita hadir hari ini ya. Sebelum belajar
silahkan dimasukkan. Yang mejanya belum lurus silahkan ya, nanti kita nyaman belajar. Dah? Sudah. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Ya pasti tentang surat Duha, Bu. Ya, tentang surat Duha. Sekarang kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Anda siapa? Silakan. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, Menjelaskan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. 3. Menjadikan cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. ya itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menjelaskan kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang ketiga, menyebutkan cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang tahu apa itu kitab-kitab Allah? Saya tahu, Bu. Nah, nanti kita pelajari ya. Siapa yang bisa menyebutkan kitab-kitab suci? Sebutkan satu. Ada siapa? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Yang lainnya ada? Sudah. Yang ketiga, mengapa kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang tahu? Enggak tahu. Ada yang tahu? Tidak. Nggak tahu ya, nanti kita pelajari. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu melakukan asesmen awal dulu. Ibu untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak Ibu sebelum pembelajaran dilakukan. Soalnya udah Ibu kirim di grup WA ya, silakan kerjakan, jangan yang nyontek, kerjakan sendiri-sendiri. Nah, silakan kerjakan. Yang udah siap, silakan kumpul ke depan. Sudah dinilai, Ananda Megi 30, Ananda Iqbal 30, Ananda Aldo 40, Ananda Caca 50, Ananda Safa 40, Ananda Gusti 60. Jadi segitulah pengetahuan awal anak-anak Ibu. Semoga dengan pembelajaran nanti semuanya mencapai PKM-nya. Sebelum kita masuk pelajaran, kita tepuk semangat terlebih dulu biar kita lebih semangat belajarnya. Tepuk semangat. Ya, semuanya semangat. Ibu akan membagi kelompok, 2 kelompok. Kelompok 1 Safa, Aldo dan Caca. Kelompok 2 Gusti, Megi dan Iqbal. Ya, nanti duduk ke kelompoknya. Ibu ada video, silakan ditonton, dicermati dan didengarkan dan catat poin-poin penting yang terdapat di dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum masuk pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di samping kitab-kitab tersebut, sebenarnya wahyu Allah juga ada berupa sifat-sifat lembaran yang bertulisan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Kitab Allah SWT yang wajib kita imani. Yang pertama, Taurat. Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman bagi Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Kitab Zabur. Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup Nabi Daud dan umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga yaitunya Injil. Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajaran tauhid, menghapus sebagian ajaran kitab-kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. 4. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Nah, anak-anak ibu, mari kita bernyanyi lagu kitab-kitab Allah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kitab Allah ada yang 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita harus yakin bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar. Nah, itulah video. Siapa yang bisa menyebutkan pembelajaran yang ada di dalam video tersebut? Siapa bisa? Ya, Nanda Sacha, silakan. Secara bahasa dari bahasa Arab yaitu amanah Yakub, imanah yang berarti percaya. Menurut istilah iman berarti membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman kepada kitab Allah. Pengertian iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah, yu'minu, dan iman. Nah, yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya, siapa yang bisa mengambil materi pembelajaran dari video pembelajaran tadi? Ya, Nanda Safa, silakan. Pengertian kitab secara bahasa kitab. Kitab berasal dari bahasa Arab. Kitabun yang berarti buku. Menurut istilah, kitab-kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang
secara bahasa kita itu berasal dari bahasa Arab, yaitunya kitabun artinya buku. Sedangkan menurut istilah kumpulan wahyu Allah yang dibukukan dan disampaikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya apa yang bisa kita ambil pembelajaran pada video tadi? Siapa bisa? Iqbal bisa? Ya. Hal yang itu menyanyi bahwa kita menurunkan tidak-tidaknya sebagai perkara hidup bagi manusia. Ya, itu dia. Iman kepada kitab-kitab Allah itu meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Sekarang silakan duduk berkelompok yang telah ibu bagi tadi. Angkat mejanya, silakan gabungkan mejanya. Angkat ya dengan ditarik. Sudah duduk berkelompok. Dah. Nanti anak-anak ibu kerjakan secara berdiskusi. Ibu akan menilai nanti bagaimana kerjasamanya di dalam kelompoknya. Untuk ketua kelas silakan duduk dengan mejanya di depan. Nah, silakan kerjakan di dalam kelompoknya. Ada yang bertanya? Kelompok satu ada yang ditanyakan? Kelompok dua ada yang ditanyakan? Ada yang tidak mengerti? Silakan kerjakan. Dan ada sesuai dengan modul ajar yang telah diberikan. Sudah siap kelompok satu? Ya, silakan kelompok satu presentasikan hasilnya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman kami menyampaikan hasil diskusi kami yaitu 1. Taurat kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab telah berisi hukum-hukumnya syariat dan kaidah yang berlaku saat itu. 2. Zabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat dan beberapa hikmah. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada kita. Ada yang ditanyakan dari kelompok satu? Ada atau enggak? Enggak ada. Dapat ya penyampaian kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran ajakan tauhid, menghapus sebagai ajaran di kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. 2. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kerjakan sendiri, tidak ada yang menyetek. Yang sudah siap, silakan kumpul ke depan. Dah, mulai dulu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitunya pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yaitunya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Yang kedua, kitab-kitab Allah yang wajib diimani yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Yang pertama, kita meyakini kebenaran kitab-kitab Allah. Yang kedua, kita mengamalkan ajaran Al-Quran. Yang ketiga, kita menghormati kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, membaca dan memahami Al-Quran. Nah, itulah kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu merefleksi bagaimana perasaan anak-anak Ibu pembelajaran pada hari ini. Ananda siapa? Senang. Iqbal? Senang. Megi? Senang. Ananda Iqbal? Ananda Aldo? Senang. Ananda Gusti? Seru. Ananda Caca? Senang. Alhamdulillah anak-anak Ibu semuanya senang belajar pada hari ini. Jadi pembelajaran kita minggu besok yaitunya masih beriman kepada kitab-kitab Allah dengan tujuan pembelajaran yang berbeda nantinya ya. Tolong baca bukunya di rumah. Nah, Ibu akhir sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.